Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16, Kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Khairun Nasiid, ahli media gizi. Yang kedua, Resmiati, ahli media keperawatan. Yang ketiga, Sarida Yusma Yunita, ahli media analis kesehatan. Dan yang keempat, saya sendiri, Ria Handayani, ahli media analis kesehatan. Video kali ini kami akan menganalisis isu global tentang korupsi. Materi presentasi kali ini yang pertama, praanalisis. Kita akan mengidentifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. Yang kedua, menapis isu, memecahkan isu korupsi dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu, menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel. Yang pertama, saya akan mendefinisikan tentang korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, korupsi terkait keuangan, dan yang kedua, korupsi terkait perbuatan curang, dan yang ketiga, korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang keempat, korupsi terkait gratifikasi. Yang dimaksud gratifikasi di sini adalah setiap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan yang kelima, korupsi terkait pemerasan. Korupsi terkait pemerasan ini diatur dalam pasal 12, huruf E, huruf F, dan huruf G. Selanjutnya, korupsi terkait penggelapan dana. Contohnya, penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 88 Undang-Undang tahun 2000. Selanjutnya, praanalisis dengan metode pentahelik. Ada 5 indikator untuk analisis metode pentahelik. Yang pertama, pemerintah. Isu lemahnya hukum tindak pidana korupsi. Yang kedua, indikator dari masyarakat. Masih rendahnya pengetahuan tentang bahaya dan upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dari indikator akademik, kurangnya pendidikan anti korupsi dan pengajaran karakter, jujur, integritas, dan tanggung jawab dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pengusaha, masih kurangnya kesadaran pada pengusaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari korupsi. Selanjutnya, indikator dari media, pesan media belum maksimal dalam hal menayangkan isu atau informasi terkait korupsi. Menapis isu dengan metode USG. Di sini terdapat 5 masalah atau isu dengan U sebagai urgensitas masalah, S seriousness, tingkat keseriusan masalah, G growth, tingkat pertumbuhan masalah. Nah, menggunakan metode USG ini untuk menetapkan prioritas masalah. Skornya ada 5. Yang pertama, sangat tidak mendesak. Skor kedua, tidak mendesak. 3, cukup mendesak. 4, mendesak. 5, sangat mendesak. Kemudian, di total, hasil total yang paling tertinggi adalah lemahnya hukum tindak pidana korupsi. Nah, ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Analisis menggunakan Fishbone. Analisis menggunakan Fishbone untuk menganalisis sebab akibat suatu masalah. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya korupsi, di sini ada 4. Yang pertama, individu, dengan sikap manusia yang serakah, pola hidup konsumtif, dan norma yang lemah dapat mengakibatkan orang tersebut melakukan korupsi. Kemudian, dari segi hukum,
lemahnya peraturan perundang-undangan tentang korupsi, penyelesaian penyelidikan korupsi yang lamban, kemudian lingkungan, berkembangnya budaya korupsi. Korupsi saat ini tidak hanya di kalangan atas saja, tetapi hingga ke kalangan bawah seperti aparat desa sudah melakukan bentuk korupsi. Organisasi, kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya masuk ke materi alternatif penyelesaian masalah menggunakan analisis SWOT. Di mana materi yang pertama yaitu strength, kekuatan, di mana pemerintah merumuskan peraturan atau undang-undang terkait sanksi atau hukuman yang berat kepada koruptor. Yang kedua yaitu weakness, kelemahannya di mana tidak menjalankan atau mentaati aturan dan undang-undang. Yang ketiga yaitu opportunity, peluangnya yaitu sistem pengawasan penggunaan dana pemerintah yang akuntabel. Yang keempat yaitu threat atau hambatan dengan meningkatnya kasus korupsi. Masuk ke tabel alternatif penyelesaian. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama, pemerintah membuat informasi mengenai berbagai korupsi di berbagai media. Tahapan setiap alternatif, yang pertama yaitu masyarakat ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil yang dapat kita harapkan di sini yaitu media dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Para pihak yang terlibat yaitu media massa dan pemerintah. Untuk alternatif penyelesaian masalah yang kedua, meningkatkan sanksi atau hukuman kepada koruptor. Tahapan setiap alternatif yaitu merancang sanksi dan hukuman. Hasil yang diharapkan yaitu dapat memberikan efek jera. Para pihak yang terlibat yaitu pemerintah. Demikian presentasi dari kami tentang analisis isu global dengan materi korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.